bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Harga pangan semakin mahal, warga Kota Mataram serbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah. Kecanduan mengkonsumsi narkoba, seorang residivis di Mataram ditangkap karena membobol toko pakaian. Tingkatkan kunjungan wisata, Pemda Lombok Barat terus memugar cagar budaya di daerah. Seorang pemuda bernama Hairudin asal Dompu diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena diduga membobol sebuah toko pakaian di Kecamatan Cakranegara. Tersangka ditangkap atas laporan pengelola yang mengaku toko miliknya dibobol maling dan kehilangan uang jutaan rupiah dan ponsel dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas. Hairudin dibekuk di tempat persembunyiannya di sebuah lokasi pemakaman di Kota Mataram. Polisi tidak mendapatkan barang bukti karena habis digunakan membeli narkoba. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku masuk ke toko dengan memanjat pohon dan membobol plafon, kemudian membobol lemari kasir dan mengambil uang 6,3 juta rupiah beserta 2 unit ponsel. Hasil dari penyelidikan tersebut bahwa terduga tersangka residivis ini terdapat di CCTV tersebut. Jadi modus yang dilakukan yaitu yang bersangkutan tersangka menaiki pagar di depan toko, kemudian naik menuju lantai 2, kemudian membobol atap di lantai 2, kemudian turun ke lantai 1 dan mengambil HP Xiaomi Redmi Note 14 dan membongkar mesin uang dan mengambil uang kurang lebih senilai 6 juta. Tersangka mengakui mencuri dan hasilnya digunakan untuk membeli narkoba dan berfoya-foya. Gaji itu dikunci apa enggak? Enggak. Udah dikunci? Ya. Kamu ambil uang 5 juta? Ya. Apa lagi kamu ambil? HP. HP di mana? Di dalam laci itu. Di dalam laci mana? Dalam laci uang itu. Samaan di sana? Ya. HP sama uang? Ya. Jadi totalnya berapa kamu ambil? 5 juta 5 juta 10. Sama HP? Ya. Terus uangnya kamu pakai buat apa? Pakai beli makan sama beli yang lain. Apa beli yang lain apa? Sabu. Sabu-sabu? Ya. Apa lagi? Pakai main judi? Enggak, itu aja. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ada klip lah, ada. Pemuda bernama Agung asal Desa Sandi, Kecamatan Batu Layar, diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di Kota Mataram. Tersangka dibekuk di rumahnya di Kecamatan Ampenan atas informasi pelaku lain bernama Awaludin yang telah ditangkap sebelumnya. Ya. Dari tangannya, polisi menyita sabu-sabu 5,95 gram, alat konsumsi, ponsel, dan timbangan sebagai barang bukti kejahatan. Iya. Dalam perannya, Agung diduga merupakan pemasok atau pemilik narkotika yang diantarkan Awaludin ke konsumen. Awal. BB yang kita temukan ya satu klip yang diduga narkotika jenis sabu, satu buah pipet plastik yang sudah diruntingkan, dan satu buah gunting untuk meruntingkan dengan berat bruto sabu 5,95 gram dari hasil keterangan Awaludin. Jadi mendapatkan barang ini dari saudara Agung. Langsung tim Osnal mengarah ke rumah saudara Agung. Agung mengakui narkoba yang dibawa oleh Awaludin merupakan miliknya. Terus Awaludin ini bantu-bantu kamu seperti itu.
Iya, gitu kan, inisiatifnya dia itu. Terus saat kamu ada di dalam rumah, ada sempat jual juga pada orang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau di Awaludin ada yang sudah terjual? Katanya ada, katanya. Ada. Berapa? 2 biji kan? 2 klip. Ya. Apa tujuan kamu jualan begini? Karena saya pakai, Pak, biar nutupin, biar tetap bisa pakai saya, Pak. Karena saya Atas pakai, ulahnya, Pak, biar pemuda nutupin. 31 tahun itu dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dua pemuda bernama Riki 24 tahun dan Junaidi 21 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri tabung gas dan kompor gas milik warga. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bintaro atas laporan korban yang dapurnya dibobol para pelaku. Polisi menyita 3 tabung gas dan sebuah kompor gas sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, para pelaku mengaku masuk ke rumah korban dengan memanjat tembok dan membobol pintu dapur. Jadi pelaku dengan atau tanpa seizin pemilik rumah memasuki rumah dengan cara memanjat tembok, kemudian masuk ke dalam rumah. Berjumlah 2 orang. 2 orang, yang satu mengambil barang berupa tabung, dan yang satu mengawasi situasi. Kemudian paginya korban melapor ke Polsek Ampenan dan berdasarkan laporan tersebut tidak kurang dari 24 jam pelaku berhasil diamankan oleh Opsnal Reskrim Polsek Ampenan. Tersangka mengaku menjual tabung gas harga Rp50.000 per buah dan digunakan untuk membeli minuman keras. Saudara dalam keadaan sehat, berapa kali saudara ngambil tabung gas? 4 kali. 4 kali. Selain tabung gas, apa lagi yang saudara ambil? Kompor. Bersama siapa saudara melakukan pencurian itu? Saudara J. J. Saudara bersaudara kandung atau bagaimana hubungan saudara? Berteman. Saudara pakai apa uang hasil jual tabung gas itu? Beli minuman, foya-foya. Beli minuman, foya-foya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Perbaikan dan pembenahan kawasan wisata budaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjelang gelar acara berskala nasional dan internasional di akhir tahun. Seperti Cagar Budaya Desa Karangbayan, Kecamatan Lingsari yang menjadi salah satu fokus destinasi. Selain memugar sejumlah rumah adat yang masih menggunakan bahan kayu dan ilalang, Pemda bersama warga juga membenahi kawasan area parkir dan jalur pejalan kaki. Selain sebagai upaya peremajaan agar terlihat lebih indah dan tertata, pembenahan kawasan juga bertujuan memastikan cagar budaya tetap terjaga keasliannya. Dan alhamdulillah sudah masuk penetapan sebagai cagar budaya kita. Ini harus dilestarikan dan akan menjadi potensi pengembangan wisata desa ya. Saya kira sebenarnya ini dari dulu ya, cuman supaya dikembangkan lagi. Salah Pak Kadis juga nanti ada langgar, ada rumah adat, di situ balai adat. Kalau ada orang begawi pasti memanfaatkan balai adat. Tidak hanya melakukan pemeliharaan, warga juga berharap Pemda menggencarkan promosi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Anggaran itu luar biasa sekali. APBD mungkin itu. Nah, yang harapan desa sekarang ini? Harapannya memang lebih kepada promosi kalau nggak salah. Promosi, mudah-mudahan kita dibantu kepada Pak Ades Pariwisata tadi, kita disuruh datang.
Rumah adat Karangbayan diyakini merupakan peninggalan kerajaan Bayan yang dibangun sejak tahun 1500 silam. Bangunan ini terdiri dari beberapa bagian berupa balai balak, ina-ina, bangaran, dan sekenam. Selain melakukan perbaikan, Pemda juga berkomitmen menjadi rumah adat Karangbayan sebagai warisan sejarah yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.